Di perang Badar, Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali, dua pejuang besarnya muslimin, ditolak. Paman dan sepupu Nabi, gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya. Nabi tetap tarik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang haknya Allah Rasulnya pedang ini? Maka Mikdad ini terkenal, ya. Dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki, sama dengan Zubair bin Awam. Nanti ada bahasan di Mikdad. Tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Maka Nabi SAW tarik. Lalu Abu Dujana radhiyallahu Syammah, ya, yang terkenal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, melawan musuh Allah sampai pedang ini bengkok. Artinya kalau di kancah peperangan berbeda. Tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh, tapi tidak ada mutilasi, ya. Sudah ditusuk mati selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan, merasa takut, nggak perlu semuanya. Nggak ada rasa takut bagi seorang muslim. Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam, tidak ada itu sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan, bakhil, pelit, gitu kan, di jalan Allah SWT. Ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah di luar kancah peperangan, kita merendah. Siapa yang tawadhu, ya, kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya, merendah, tidak sombong, ya, di luar. Tapi dalam kancah peperangan lain. Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi, maka dia pun mengelitkan imamah merah di atas kepalanya, kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya, menunjukkan kekuatannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan, di kancah peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain, ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh, tidak ada kekalahan, itu menang marah. Itu kemenangan yang pertama dicari. Mati syahid semua masuk surga tanpa hisab, dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid, gitu. Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Naufal, ya. Ini mohon maaf tadi saya keliru, ya, bukan Naufal ini bukan pamannya dari ibunya. Sofia kan tante Nabi. Jadi bukan pamannya Nabi Naufal ini, tapi Naufal ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya, ya. Naufal bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam dan memang kena meninggal syahadat. Maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan, walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di perang Badar. Di perang Uhud, Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani di antara sahabat, dan itu adalah Zubair radhiyallahu anhu. Dipanggil Zubair, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Zubair, selesaikan urusan orang ini. Zubair nggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu. Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya lagi jalan, dia berdiri, diloncatin orang itu, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah, kemudian dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu. Jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan. Ini disebutkan di dalam masalah Uhud, dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair, dan ada juga peran Zubair
bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud. Tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya, di mana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal 7 orang dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu, kan muslimin sempat terkalahkan ya, di fase peperangan kedua. Nah sampai sahabat dan Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud gitu kan. Dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud gitu kan. Bagaimana beliau membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang dan dia sempat pingsan, tapi dia menolong Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau saya mengingat Uhud maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah, karena dia memang dia yang punya peran pada saat itu. Sudah kita bahas yang lalu ya.